Hai guys, jumpa lagi dengan saya Erni Prayesti Utami di channel 5 dalam acara Kupas Tuntas Sampai Bundas. Seperti biasa, kita akan membicarakan satu topik yang lagi hits di masyarakat, yaitu penanganan COVID-19 dalam pilkada serentak. Setelah pelaksanaan new normal, ternyata pasien COVID masih cukup signifikan penambahannya, 47.896. Dan ini Jawa Timur masih menduduki ranking pertama. Untuk itu kita simak obrolan kita. Jangan lupa like and subscribe di channel ini. Mas Arno, ketemu lagi, kita akan ngobrol satu topik yang masih hangat di masyarakat, penanganan COVID kaitannya dengan pilkada serentak. Bahwasanya penambahan masyarakat yang terpapar COVID-19 ini masih cukup signifikan kenaikannya. 47.000 sekian ya, 896 yang masih terpapar COVID-19. Nah, kaitannya dengan pelaksanaan pilkada ini, kira-kira apa yang bisa dilakukan para kandidat untuk COVID-19 ini, Mas? Jadi gini, Pak, setelah pelaksanaan new normal, ternyata penambahan pasien positif corona ini masih sangat signifikan ya. Masih cukup. Hampir setiap hari itu ada penambahan sekitar 1.000 pasien seluruh Indonesia itu ya. Dan Jawa Timur masih menduduki ranking pertama. Iya, sangat mengkhawatirkan. Betul. Juga ada wacana tadi siang bahwa pelaksanaan PSBB itu perlu diadakan kembali untuk Surabaya Raya. Surabaya Raya. Iya, yang meliputi Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik. Mengingat masih tingginya angka penambahan pasien positif corona. Nah, bagaimana agar para kandidat ini di dalam melaksanakan hajatnya nanti, Mas, Desember 2020 ya, untuk pilkada serentak ini bisa ada kontribusi real kepada masyarakat, khususnya di era COVID-19 ini. Walaupun sekarang sudah kita menjalani masa new normal ya. Jadi gini, Pak, bisa saja nanti di dalam debat calon kepala daerah, apakah itu bupati, wali kota, ataupun gubernur, bisa mengajukan salah satu program percepatan penanganan COVID-19. Dan harapan masyarakat, termasuk harapan kita sebagai orang yang aktif di lembaga kajian ini, bahwa program itu tidak hanya sekedar wacana, tapi bagaimana para kepala daerah itu nanti seandainya terpilih bisa merealisasikan program yang dipertarungkan atau diperdebatkan di dalam debat kandidat pada musim kampanye itu. Nah, biasanya ini kalau masa kampanye nih, pada debat-debat pilkada ini ya, hanya merupakan jargon politik, Mas. Nah, ini kira-kira gimana nih supaya tidak hanya lip sync ya? Jargon itu kan hanya lip sync, Mas. Nanti setelah jadi lupa deh. Jadi gini, Mbak, kepala daerah terpilih itu seharusnya proaktif. Memantau perkembangan COVID-19 ya, pandemi COVID-19 di masyarakat itu. Semua kepala daerah terpilih nanti itu betul-betul melakukan pemantauan, juga mencarikan solusi. Vaksin apa yang sudah diproduksi di dunia ini? Apakah itu dari Cina, apakah itu dari Amerika? Jadi masyarakat ini tidak was-was, tidak khawatir dengan program pemerintah di mana Presiden Jokowi itu sudah menetapkan bahwa kita ini harus berdamai dengan corona. Gitu. Nah,
berdamai itu yang kayak apa ini? Kan masyarakat masih pada ketakutan ya. Iya. Yang dimaksud berdamai dengan corona itu kan bahwa semua aktivitas di masyarakat itu bisa berjalan seperti sedia kala gitu. Normal. Iya, perusahaan-perusahaan tetap memproduksi barang-barang seperti ketika tidak ada corona gitu loh. Tetapi protap kesehatan tetap pakai masker, pakai sanitizer, cuci tangan dan sebagainya. Itu memang harus tetap dilaksanakan. Jadi berdamai dengan corona itu tidak sama, Mbak, dengan berdamai ketika kita dijajah Jepang, berdamai dengan kita dijajah oleh Belanda, tidak seperti itu. Berdamai dengan corona adalah bagaimana semua aktivitas itu bisa berjalan, mulai yang bekerja sebagai guru, yang bekerja sebagai ASN, yang bekerja di pabrik-pabrik, semua harus diaktifkan kembali. Semua lini-lini bisnis, perdagangan, UMKM, semua harus bangkit kembali. Tapi tetap pada prosedur yang ditentukan oleh pemerintah, yaitu pakai masker, cuci tangan, pakai hand sanitizer, itu tetap harus dilaksanakan, gitu Mbak. Nah, adakah ini Mas, untuk Mas Kano nih, adakah advice yang spesifik gitu untuk para kandidat itu? Ya, salah satu yang kita harapkan ya, itu bahwa kepala daerah terpilih nanti itu betul-betul proaktif memantau perkembangan pandemi COVID-19 ini. Jangan sampai masyarakat kita ini ketakutan, mau keluar rumah takut, mau nyekolahkan anak takut. Sehingga apa? Kalau semua itu dilakukan dengan perasaan takut, maka yang namanya new normal itu tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan pemerintah. Gitu. Makanya itu adalah bagian dari tugas kepala daerah yang terpilih nanti pada 9 Desember tahun ini. Supaya tidak hanya leksin ya, tidak menjadi jargon politik. Harus artinya bahwa itu bukan jargon saja, tapi adalah program yang bisa menyelesaikan, artinya program yang solutif, mencarikan solusi terhadap masyarakat. Saya kira itu Mbak yang perlu betul-betul diperhatikan oleh calon-calon kepala daerah yang akan berlaga 9 Desember nanti. 9 Desember. Iya. Baiklah Mas Kano, terima kasih edisnya obrolannya. Iya. Pemirsa, itulah obrolan kita tentang Pilkada serentak di pandemi COVID-19. Mudah-mudahan para kepala daerah yang akan berlaga betul-betul bisa memberikan harapan yang sangat menenteramkan masyarakat sehingga masyarakat tidak takut menjalani new normal kali ini. Begitulah, sampai ketemu lagi. Terima kasih, jangan lupa like and subscribe. Salam.